Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Ramansari, NIM 251908. Saya berasal dari PT IKA 4C. Untuk UAS sistem terdistribusi, saya di sini mengambil materi tentang security dalam sistem terdistribusi. Baik. Yang pertama yaitu membahas tentang definisi security atau keamanan. Security atau keamanan secara umum adalah serangkaian langkah-langkah untuk menjamin privasi, integritas, dan ketersediaan sumber daya seperti objek, database, server, proses, saluran, dan lain-lain yang melibatkan perlindungan data dan mengamankan proses dan saluran komunikasi. Tujuan utamanya adalah untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk pemakai yang memiliki hak akses. Pada sistem distribusi, security berfungsi untuk yang pertama, melindungi data dari kebocoran atau leak. Melindungi data dari kebocoran itu sendiri yaitu pengambilan info oleh penerima yang tidak berhak. Lalu yang kedua ada pengubahan atau tampering. Pengubahan itu sendiri ialah pengubahan informasi yang tidak tegak. Lalu yang ketiga ada perusakan atau vandalis. Perusakan atau vandalis itu sendiri adalah gangguan operasi sistem tertentu, misalnya si pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Selanjutnya ada penyerangan pada sistem terdistribusi. Di sini penyerangan pada sistem terdistribusi ada dua, yaitu penyerangan pasif dan penyerangan aktif. Penyerangan pasif yaitu hanya mengamati komunikasi atau data, sedangkan penyerangan aktif secara aktif memodifikasi komunikasi atau data, pemalsuan atau pengubahan penyerangan. Jika sering terjadi pada transaksi elektronik, maka dari itu keamanan sangat dibutuhkan untuk banyak transaksi e-commerce, banking, dan mekanisme keamanan. Misalnya pembeli harus dilindungi terhadap penyikapan kode kredit number selama pengiriman dan juga terhadap penjual yang tidak bersedia mengirim barang setelah menerima pembayaran. Vendor harus mendapatkan pembayaran sebelum barang dikirim, sehingga perlu dapat memvalidasi calon pembeli sebelum member mereka hak akses. Selanjutnya, metode penyerangan. Yang pertama, reverse dropping, yaitu mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Lalu yang kedua, ada masquerading, yaitu mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin mereka. Lalu yang ketiga ada message tampering, yaitu mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu man in the middle attack. Man in the middle attack sendiri yaitu bentuk message tampering dengan mencegat pesan pertama pada pertukaran kunci enkripsi pada pembentukan suatu saluran yang aman. Yang kelima ada replaying, yaitu menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakai berikutnya. Lalu yang keenam ada denial of service. Denial of service itu sendiri yaitu membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakaian lain. Selanjutnya ada teknik keamanan. Yang pertama yaitu enkripsi. Proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi. Algoritma enkripsi modern menggunakan kunci atau key. Kunci kriptografi adalah parameter yang digunakan dalam algoritma enkripsi, di mana hasil enkripsi tidak dapat dideskripsi jika tanpa kunci yang sesuai. Ada dua tipe algoritma enkripsi. Yang pertama adalah sharing secret key, atau pengirim dan menerima harus berbagi kunci dan tidak diberikan kepada orang lain. Lalu yang kedua ada public atau private key share, yaitu mengirim pesan menggunakan public key atau kunci yang dipublikasikan ke penerima untuk mengenkripsi pesan. Penerima menggunakan private key yang cocok atau miliknya untuk mendekripsi pesan. Lalu selanjutnya yaitu autentikasi. Autentikasi itu untuk meyakinkan bahwa seseorang itu benar dia adanya. Tujuannya yaitu meyakinkan sebuah layanan hanya digunakan oleh orang-orang yang berhak. Contohnya itu seperti SIM atau KTP. Lalu yang ketiga ada tanda tangan digital. Tanda tangan digital ini memiliki fungsi yang mirip dengan tanda tangan biasa. Lalu tanda tangan digital menjaga autentikasi atau keaslian, menjaga integritas informasi. Lalu tanda tangan digital ini memberikan layanan non-repudiation atau atas klaim yang tidak benar.
Dan di sini ada macam-macam kriptografi. Yang pertama yaitu kriptografi kunci simetris. Kriptografi kunci simetris ini salah satu kunci digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Prinsip kerjanya yang pertama, mengirim atau menerima sepakat menggunakan sistem kriptografi. Lalu yang kedua, pengirim dan menerima sepakat menggunakan satu kunci tertentu. Lalu yang ketiga, dilakukan enkripsi sebelum mengirim teks dan dekripsi setelah diterima. Lalu keuntungannya yaitu mekanisme sederhana, kecepatan proses tinggi. Kelemahannya yaitu keamanan kunci dan distribusi kunci. Lalu kedua yaitu kriptografi kunci asimetris. Kunci asimetris ini enkripsi dan dekripsi tidak menggunakan kunci yang sama. Kriptografi kunci publik. Kunci publik yaitu untuk enkripsi dan didistribusikan kepada publik. Lalu kunci privat yaitu untuk deskripsi dan bersifat rahasia. Lalu keuntungannya itu keamanan kunci terjaga. Lalu yang ketiga ada kriptografi hibrid atau PGP yaitu Pretty Good Privilege, yaitu menggabungkan keuntungan sistem kriptografi simetris dan asimetris. Lalu kunci sesi, kunci privat, dan kunci publik. Keuntungannya yaitu distribusi kunci terjaga, keamanan cukup tinggi karena enkripsinya berlapis. Lalu kecepatan enkripsi dan dekripsi tinggi. Baiklah, itu sekian dari hasil presentasi saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.